Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan parameter proses dan reaksi kimia di recovery boiler yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Khaira Stefani Putri, Larissa Salwa, Muhammad Zeki Yuda Pratama, Nadia Yulisa Putri, Oribela Clarissa Chandra, dan juga Seno Aji Nugroho. Nah, kali ini saya Larissa Salwa akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu chemical recovery dan mengapa kita perlu melakukannya. Chemical recovery adalah proses mengubah black liquor menjadi white liquor yang dapat digunakan kembali. Tanpa recovery, pabrik harus membeli bahan kimia baru setiap saat. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dari sebuah pembelian bahan baku kimia. Nah, dalam prosesnya, kita menggunakan recovery boiler. Dalam siklus Kraft, ada tiga peran dari recovery boiler. Yang pertama pembangkit energi, reaktor kimia, dan pengolahan limbah. Sebagai pembangkit energi, dia dapat membakar black liquor untuk menghasilkan steam yang bertekanan tinggi, serta dapat menggerakkan turbin untuk nanti menghasilkan listrik serta mencukupi kebutuhan pabrik. Dalam reaktor kimia, ia dapat mereduksi senyawa sulfur anorganik Na2SO4 menjadi Na2S. Nah, yang ketiga pengolahan limbah. Seperti yang kita tahu bahwa pembakaran dapat menghancurkan senyawa organik beracun dari kayu serta menekan emisi gas berbahaya. Nah, ada tiga fungsi utama recovery boiler yaitu pembakaran, produksi energi, dan juga recovery kimia. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam alur umum proses recovery. Seperti yang kita tahu, ada recovery cycle atau siklus recovery. Dari gambar dapat diketahui bahwa dari proses pemasakan kita membutuhkan kayu dan juga wet liquor, di mana dalam proses ini kita akan mengubah black liquor menjadi wet liquor kembali untuk nanti digunakan dalam digester. Dari prosesnya, keluaran dari digester akan menghasilkan pulp yang kotor atau bercampur dengan black liquor. Tentu harus kita cuci untuk menghasilkan pulp bersih yang akan dapat diolah kembali dan juga black liquor yang encer sekitar 15-18% solid. Weak black liquor ini akan dievaporasi atau diuapkan untuk menghasilkan heavy black liquor yang mana sekitar 60-85% solid, lalu masuk ke tahap pembakaran atau combustion. Dalam proses tahap pembakaran ini, seperti yang saya sebutkan dalam peran recovery boiler tadi, akan menghasilkan smelt yaitu Na2CO3 menghasilkan Na2S dan juga steam yang dapat digunakan dalam turbin. Smelt ini akan dicampur dengan air menghasilkan green liquor. Nah, Na2S sudah kita hasilkan, maka Na2CO3 akan kita olah menjadi NaOH. Nah, green liquor akan masuk ke casting staging plant, di mana dalam casting staging plant ini akan ditambahkan CaOH 2 kali atau yang bisa kita sebut dengan kapur atau lime. Nah, reaksinya Na2CO3 plus CaOH 2 kali akan menghasilkan 2 NaOH plus CaCO3. Dari reaksi ini, tentu kita sudah mengetahui bahwa terjadi kembalinya Na2S dan juga NaOH. Dan kita dapat menggunakan kembali menjadi wet liquor yang dapat digunakan kembali dalam proses pemasakan atau digester selanjutnya. Berikut adalah proses recovery cycle. Oke, saya Zaki akan melanjutkan. Sebelum kita masuk ke dalam recovery boiler, kita harus mengenal apa itu black liquor. Jadi, black liquor itu adalah limbah cair berwarna hitam dari proses pemasakan kayu, di mana ketika wood atau kayu ditambahkan ke dalam digester bersama dengan cairannya yaitu wet liquor, itu akan menghasilkan black liquor dan massa pulp. Ya, di mana black liquor sendiri adalah campuran dari wet liquor bersama dengan lignin yang sudah terlarut. Nah, black liquor ini akan diumpankan ke dalam evaporasi untuk diuapkan dan dimasukkan ke dalam recovery boiler. Nah, selanjutnya kita bahas komposisinya dari 75% konsentrasi baratan, di mana black liquornya akan mengandung sebanyak 45% lignin dan senyawa organik. Ya, di mana ini adalah yang kita inginkan yang akan menjadi peran utama dalam bahan bakar dan kandungan Na dan sulfur itu adalah bahan yang kita inginkan untuk dipulihkan. Lalu ada jumlah air. Air ini harus kita kontrol ya, karena dan harus kita kurangi agar tidak terjadi pemadaman. Lalu ada NPA, di mana ini adalah zat yang tidak diinginkan karena dapat menyumbat uh, pompa atau terjadinya fouling. Nah, ini ada istilah ya, di mana kalau black liquor itu
konsentrasinya 13-18% itu akan disebut sebagai weak black liquor atau WBL, sedangkan untuk 35%-50% itu intermediate dan 65-80% itu heavy black liquor. Ya, kita ingin segini agar viskositasnya masih dapat dipompa dan airnya tidak terlalu banyak. Lalu ini hal yang bisa meningkatkan viskositas, yaitu ada konsentrasi padatan, kandungan silika, kandungan kalsium, dan NPA. Sedangkan suhu itu dapat menurunkan viskositas. Ya, untuk calor value sendiri itu disebut sebagai HHV atau High Heating Value, yaitu total panas dari pembakaran sempurna, termasuk panas yang dilepas saat uap air tersebut mengembun. Ya, umumnya untuk kayu pine dan citrus itu mengandung 14,51 megajoule per 1 kilo. Ya, di mana kalau kalornya lebih dari segini, maka kayu tersebut atau black liquor tersebut akan dapat terbakar sendiri tanpa butuh minyak tambahan. Selanjutnya adalah sistem laju alir proses atau flow system, yang mana flow system ini merupakan sistem yang mengatur pergerakan bahan bakar yakni black liquor, udara pembakaran, serta gas hasil pembakaran. Tujuan utama dari flow system ini adalah menjaga keseimbangan massa serta memastikan proses pembakaran berlangsung secara optimal dan stabil. Yang mana jenis alirannya itu ada tiga. Yang pertama ada black liquor flow, ada air flow, serta ada flue gas flow. Aliran pertama adalah black liquor flow, yang berfungsi sebagai bahan bakar utama dan menentukan besarnya beban panas dalam boiler. Lalu yang kedua ada air flow, yaitu udara yang menyediakan oksigen untuk proses pembakaran, yang mana udara ini dibagi menjadi tiga, yakni primary air, secondary air, dan tertiary air, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam proses pembakaran. Aliran ketiga adalah aliran flue gas flow, yaitu gas hasil pembakaran yang kemudian mengalir keluar menuju sistem pembuangan. Nah, sekarang kita masuk kepada proses flow system pada recovery boiler. Jika kita lihat pada gambar ini, aliran dimulai dari black liquor sebagai bahan bakar utama yang masuk ke dalam furnace melalui nozzle dalam bentuk spray atau droplet. Kemudian, di dalam furnace, black liquor ini akan bertemu dengan udara pembakaran yang terdiri dari primary, secondary, serta tertiary air. Disinilah terjadi proses pembakaran. Hasil dari proses pembakaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada smelt. Smelt ini adalah lelehan kimia yang terkumpul di bagian bawah furnace. Yang kedua ada flue gas, yakni gas hasil pembakaran yang naik ke atas. Flue gas ini kemudian mengalir menuju heat exchanger di mana panasnya masih dimanfaatkan sebelum akhirnya dibuang melalui cerobong. Semua aliran ini harus dijaga keseimbangannya agar proses tetap stabil. Jika terjadi ketidakseimbangan aliran, misalnya terlalu banyak bahan bakar atau kurang udara, maka pembakaran tidak akan sempurna dan dapat menurunkan efisiensi bahkan membahayakan sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa flow system berfungsi untuk mengatur keseimbangan antara bahan bakar, udara, dan hasil pembakaran agar recovery boiler dapat bekerja secara optimal, efisien, dan aman. Dalam sistem ini berlaku prinsip neraca massa, yaitu massa yang masuk harus sama dengan massa yang keluar, terutama dalam kondisi steady state. Inputnya terdiri dari black liquor dan udara, sedangkan outputnya berupa flue gas dan smelt. Parameter operasi pada proses ini yaitu ada suhu, tekanan, serta residence time. Di mana suhu mempengaruhi kecepatan reaksi pembakaran, semakin tinggi suhu maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Jika tekanan ini mempengaruhi arah dan kecepatan aliran fluida dalam sistem, serta residence time. Residence time ini adalah waktu tinggal partikel dalam furnace. Parameter ini sangat penting karena menentukan apakah pembakaran berlangsung sempurna atau tidak. Dampak perubahan flow pada sistem ini. Jika terjadi overload, yaitu aliran black liquor terlalu besar, maka pembakaran menjadi tidak sempurna, emisi meningkat, dan efisiensi turun. Sebaliknya, jika underload, bahan bakarnya terlalu sedikit, energi yang dihasilkannya tidak optimal, dan efisiensinya menjadi rendah. Untuk menjaga kestabilan sistem, alirannya dikontrol menggunakan valve atau katup, pompa, serta sensor seperti flow, suhu, dan tekanan.
Tujuan pengontrolan ini menjaga kestabilan operasi, meningkatkan efisiensi, serta mencegah kerusakan pada peralatan. Baik, perkenalkan nama saya Seno Haji Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan terkait air combustion system. Pertama, kita masuk dulu penjelasan dari sistem udara pembakaran ini, yaitu adalah rangkaian proses yang berfungsi untuk menyediakan, mengkondisikan, dan mendistribusikan pasokan oksigen ke dalam ruang bakar secara presisi. Sistem ini menjaga keseimbangan pasokan udara agar sesuai dengan kebutuhan pembakaran, sehingga energi dari bahan bakar secara optimal dan emisi gas buang tetap terjaga. Sistem ini meliputi tahapan sebagai berikut. Pertama ada pengambilan udara, pemanasan awal, distribusi udara, aplikasi udara primer, sekunder, dan tersier dalam ruang pembakaran, dan pengendalian emisi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan konsep dasar pembakaran. Pada prinsipnya, pembakaran adalah reaksi kimia antara bahan bakar dan oksigen untuk menghasilkan energi panas, di mana pembakaran ini terbagi menjadi dua, ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Di sini dapat dilihat pada kotak reaksi, pembakaran sempurna dia akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Namun pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan sisa karbon dan karbon monoksida. Dalam sistem boiler, hal ini tidak diinginkan. Maka dengan itu, sistem boiler akan menambahkan suplai udara yang berlebih yang dinamakan dengan excess air untuk menghindari terjadinya pembakaran tidak sempurna. Pertama di sini kita masuk dulu sistem tarikan udara atau draft system, di mana dia berguna untuk mengatur aliran udara di boiler. Ada 3 klasifikasi utama, ada forced draft, yaitu sistem yang guna untuk mendorong udara masuk dalam boiler. Lalu ada induced draft, adalah sistem yang guna untuk mengisap keluar gas supaya menjadi buangan melalui cerobong. Lalu ada balanced draft, yaitu adalah sistem yang menggunakan kedua dari forced draft dan induced draft. Sekarang kita masuk ke dalam distribusi udara, di mana distribusi udara dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama ada udara primer. Itu adalah udara yang berguna untuk mengangkut bahan bakar dan memulai pembakaran sebagai oksigen awal. Lalu ada udara sekunder, sini adalah untuk menyempurnakan pencampuran pembakaran sebagai udara tambahan atau excess air. Lalu ada udara tersier, itu adalah udara terakhir yang digunakan untuk menyempurnakan pembakaran dan mengendalikan emisi. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pemanasan awal udara. Sebelum udara yang ditarik oleh FD fan masuk ke dalam zona pembakaran, udara tersebut akan dipanaskan terlebih dahulu di air heater yang menggunakan panas dari flue gas atau gas buangan. Guna dari sistem ini adalah untuk membuat bahan bakar lebih mudah terbakar karena lebih cepat mengeringkan bahan bakar, sehingga menjaga nyala api tetap stabil dan meningkatkan efisiensi thermal pada boiler. Baik, saya Oibila Clarissa Chandra. Di bagian ini saya akan menjelaskan sistem fuel pada recovery boiler atau yang disebut juga black liquor firing system. Intinya, bagian ini membahas bagaimana heavy black liquor digunakan sebagai bahan bakar di dalam furnace. Kalau dijelaskan sederhana, sistem fuel ini adalah bagian yang mengatur masuknya heavy black liquor ke furnace untuk dibakar. Jadi, sistem ini penting karena bukan cuma memasukkan bahan bakar, tapi juga menentukan apakah black liquor itu bisa tersebar dan terbakar dengan baik atau tidak. Alurnya bisa dilihat dari black liquor, lalu masuk ke nozzle, kemudian dibentuk menjadi droplet, dan akhirnya masuk ke furnace. Nozzle di sini penting, karena black liquor tidak langsung masuk begitu saja, tetapi harus disemprotkan dulu menjadi butiran kecil. Tujuannya supaya bahan bakar lebih mudah tersebar dan pembakaran di dalam furnace bisa lebih merata. Kinerja fuel system ini dipengaruhi beberapa hal. Yang utama adalah tekanan injeksi, suhu liquor, dan ukuran droplet. Tekanan injeksi berpengaruh pada kualitas semprotan. Suhu liquor berpengaruh pada kemudahan black liquor saat disemprotkan. Lalu, ukuran droplet juga penting, karena akan mempengaruhi proses pembakaran di dalam furnace. Kalau parameter ini sesuai, pembakaran bisa lebih stabil. Tapi kalau tidak sesuai, semprotannya bisa kurang baik dan proses pembakarannya juga bisa terganggu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem fuel pada recovery boiler berfungsi mengatur bagaimana heavy black liquor masuk dan disemprotkan ke dalam furnace sebagai bahan bakar. Proses ini dipengaruhi oleh nozzle, pembentukan droplet, serta kondisi operasi seperti tekanan injeksi dan suhu liquor, agar pembakaran dapat berlangsung dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Sefani Putri, 24070711134 dari kelas TPKA. Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas tentang water and steam system. Air adalah umpan utama untuk boiler. Untuk recovery boiler ataupun power boiler, dua-duanya
memiliki umpan berupa air. Karena ini recovery boiler, otomatis bahan bakarnya adalah berupa black liquor, di mana air ini sebagai fluid yang bekerja menyerap panas dari pembakaran black liquor dan mengubahnya menjadi uap yang digunakan untuk berbagai fungsi pada proses. Air yang akan diumpankan ke boiler harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu kandungan mineralnya rendah untuk mencegah scaling, bebas gas terlarut untuk mencegah korosi, pH-nya terkontrol untuk menjaga kestabilan kimia sistem, konduktivitasnya rendah untuk menghindari kontaminasi ion, tidak mengandung padatan tersuspensi supaya menjaga efisiensi perpindahan panas dan suhu dan tekanannya sesuai dengan spesifikasi operasi. Selanjutnya yaitu water dan steam system, di mana ini berfungsi untuk mengatur seluruh proses perubahan air menjadi uap serta distribusinya, di mana sistem ini memastikan bahwa air umpan dapat masuk ke dalam boiler dengan kondisi yang sesuai dan keluar sebagai uap yang bertekanan. Adapun siklus steam yang berkaitan dengan boiler yaitu siklus Rankine, yang dimana proses siklus awalnya adalah proses pemompaan. Pada tahap ini, pompa berfungsi untuk menaikkan tekanan air hingga mencapai tekanan operasi boiler. Air yang sudah dinaikkan tekanannya kemudian masuk ke boiler di mana proses penambahan energi panas terjadi. Namun pada recovery boiler, panas ini berasal dari pembakaran black liquor. Nah, setelah proses pemanasan ini, air akan berubah fasa menjadi steam atau uap yang bertekanan. Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler dialirkan ke turbin, di mana di dalam turbin uap mengalami ekspansi, yaitu penurunan tekanan dan temperatur yang menyebabkan uap mengembang. Selama proses ekspansi, energi yang terkandung dalam uap diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan turbin. Setelah keluar dari turbin, uap memiliki tekanan dan temperatur yang lebih rendah. Uap ini kemudian masuk ke kondensor, di mana terjadi proses pendinginan menggunakan air pendingin sehingga uap berubah fasa menjadi air kembali. Steam dimanfaatkan secara luas, terutama pada pabrik pulp dan kertas, yaitu untuk menggerakkan turbin untuk pembangkit listrik, sumber energi untuk proses produksi pulp, digunakan dalam proses pemanasan atau heating, digunakan dalam proses pengeringan kertas atau drying, mendukung proses kimia dalam pabrik, dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan.